Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 132, benar-benar bercerai. Jordan dan Hailey saling berpandangan pada saat yang sama. Hailey tetap secantik dulu, baik saat ia marah, tersenyum, menangis, atau basah kuyup diterpa hujan. Namun, Jordan tahu bahwa tidak ada jalan kembali bagi mereka berdua. Hailey terus menuduh Jordan menyimpan dendam terhadapnya atas perselingkuhannya dengan Tyler, tetapi sebenarnya tidak demikian. Hubungan Hailey dan Tyler terjadi sebelum Jordan mengungkapkan identitasnya. Peristiwa itu memang menyakiti Jordan, tetapi bukan berarti tak bisa diperbaiki. Alasan sebenarnya mengapa Jordan merasa tidak bisa menghabiskan sisa hidupnya bersama Hailey adalah perselingkuhan antara Hailey dan Chayden. Saat dimulai, Hailey sudah menjadi istri Presiden S Corporation, dan ia akan segera menjadi salah satu pewaris keluarga Stelle. Mungkin Hailey dan Chayden benar-benar tidak menjalin hubungan apapun, tetapi berpegangan tangan tetap saja dianggap tidak pantas saat itu. Selain itu, setelah Jordan tidak punya uang, sikap Hailey terhadapnya berubah drastis. Jordan tidak akan pernah menginginkan wanita seperti dia, yang tidak mau berbagi suka dan duka dengannya dan hanya mengincar kekayaannya. Kita akan bercerai. Hailey mengatakan hal yang sama pada waktu yang sama dengan Jordan. Melihat betapa teguh dan teguhnya mereka, David mengangguk dan berkata, "Silakan ikut denganku." David membawa mereka ke sebuah ruangan dan berkata kepada seseorang yang duduk di dalam, "Jen, berdirilah sebentar. Saya akan mengurus perceraian untuk pasangan ini secara pribadi." Baiklah. Karyawan perempuan bernama Jen itu menatap Jordan dan Hailey dengan heran. David secara pribadi memproses berkas perceraian untuk Jordan dan Hailey dan mengeluarkan keputusan perceraian bagi mereka. David berkata, "Tuan Stelle, Nona Camden, kalian berdua resmi bercerai dan tidak lagi terikat pada pernikahan. Keputusan perceraian ini resmi berlaku, dan tidak akan ada lagi masalah seperti yang terjadi terakhir kali." Jordan tahu bahwa kesalahan yang sama tidak akan terjadi karena David adalah direkturnya. Pada saat ini, dia dan Hailey benar-benar bercerai. Sudah lebih dari 3 tahun. Kenangan masa lalu mulai terus-menerus terlintas dalam pikiran Jordan. Ada kenangan saat mereka pertama kali bertemu, mulai jatuh cinta satu sama lain, diikuti oleh pengkhianatan, dan akhirnya berbalik melawan satu sama lain. Itu sungguh menyedihkan. Sejak mereka meninggalkan kantor panitera kota, Hailey tidak berbicara sepatah kata pun kepada Jordan dan langsung pergi sendirian. Jordan membuka kunci telepon genggamnya dan rutin memeriksa akun Instagram Hailey, hanya untuk mengetahui bahwa dia tidak bisa lagi melihat kiriman Instagramnya. Itu berarti Hailey telah memblokir Jordan di Instagram. Jordan menghela napas panjang. Dia memanggil Uber dan menuju ke hotel murah di dekat sana, yang biaya menginapnya kurang dari $50 per malam. Kali ini, dia tidak pergi ke hotel mewah seperti Westlake Hotel yang pernah dia datangi sebelumnya. Dia bisa saja membuat Hailey menyesal menceraikannya lagi dengan mengungkapkan padanya bahwa pengusirannya dari keluarganya hanyalah sebuah sandiwara. Namun, Jordan tidak mau melakukan itu. "Jika boleh, saya ingin Hailey merasa bahwa saya adalah pria yang tidak punya uang selama sisa hidupnya dan merasa bahwa menceraikan saya adalah keputusan yang tepat." Jordan bergumam pada dirinya sendiri ketika dia sampai di kamar hotel. Ketuk-ketuk. Seseorang tiba-tiba mengetuk pintu. Jordan bertanya dengan bingung, "Siapa di sana?" "Tuan, apakah Anda membutuhkan jasa saya?" Suara perempuan yang asing terdengar di pintu, dan sepertinya sengaja diucapkan dengan nada sengau. Jordan mengerutkan kening. Hotel murah memang kacau balau. "Tidak," seru Jordan. "Buka pintunya dan lihatlah aku." Gadis di luar pintu tampak enggan menyerah. Jordan sangat kesal sejak awal. Dia langsung berdiri dan berteriak, "Aku akan memanggil polisi kalau kamu tidak pergi." Pada titik ini, gadis di luar pintu akhirnya berbicara dengan suara normalnya. "Jordan, ini aku." Dia. Baru saat itulah Jordan berjalan mendekat dan membuka pintu dan melihat bahwa memang Ellie yang datang. "Haha, aku hanya menggodamu. Di saat yang sama, aku juga menguji karakter calon suamiku. Memang, kau pria baik yang tidak suka dengan pelacur. Aku benar-benar menyukaimu." Ellie berseru kegirangan. Jordan mempersilakan Ellie masuk, menutup pintu, dan bertanya, "Bagaimana kau tahu aku akan menginap di sini? Apakah kau mengikutiku ke sini?" Ellie terkekeh dan mengakui, "Ya, aku sudah mengikutimu sejak kamu dan Hailey keluar dari kantor panitera kota." "Jordan, sekarang kamu akhirnya bercerai, bisakah kamu mempertimbangkan untuk bersamaku sekarang?" Ellie menatap Jordan dengan kasih sayang di matanya yang besar dan berair. Jordan berkata, "Ellie, kita benar-benar tidak cocok satu sama lain. Lagi pula, aku hanya seorang pria miskin sekarang sementara kau adalah pewaris keluarga terpandang di Orlando. Aku sama sekali tidak pantas untukmu, dan nenekmu tidak akan menyetujuinya."
Ele berkata, jangan sok tahu. Aku tahu kamu masih bagian dari keluarga Stele. Cepat, jadilah presiden S Corporation lagi dan nikahi aku. Aku ingin menjadi istri seorang presiden perusahaan. Jordan tahu bahwa Ele ingin menikahinya karena identitasnya. Jordan berkata, saya dapat memberitahu Anda dengan pasti bahwa saya tidak akan menjadi presiden perusahaan manapun lagi di masa mendatang. Saya hanya akan bekerja di pekerjaan biasa di masa mendatang dan menghasilkan beberapa ribu dolar sebulan seperti orang kebanyakan. Jordan tidak berbohong kepada Ele. Itu adalah pikirannya yang sebenarnya. Setelah pernikahannya dengan Hailey, dia menemukan bahwa banyak wanita saat ini terlalu materialistis. Mereka menyukai orang yang kaya dan berkuasa. Ketika seseorang memiliki status tinggi, mereka tidak akan mengatakan apakah seorang wanita benar-benar mencintai mereka karena siapa mereka atau karena harta benda mereka. Oleh karena itu, Jordan memutuskan untuk tidak menjadi presiden perusahaan lagi dan hanya hidup seperti orang biasa yang mengejar cinta sejati. Hanya setelah dia menemukan cinta sejatinya seperti orang biasa, dia akan mengungkapkan jati dirinya padanya. Hanya wanita yang bersedia menderita dan melewati masa-masa sulit bersamanya yang layak mendapatkan aset ratusan miliar milik Steles. Wanita seperti Hailey dan Ele sama sekali tidak layak. Ele jelas-jelas putus asa. Apa bagusnya menjadi orang biasa? Menjadi presiden perusahaan jauh lebih baik. Hailey sudah sangat menyakitimu. Tidakkah kau ingin menjadi presiden yang sombong lagi untuk membuatnya menyesal? Jordan menggelengkan kepalanya dengan kuat dan berkata, aku tidak mau. Ia sudah melakukannya sekali, dan itu sudah cukup. Ia tidak ingin melihat Hailey berlutut memohon ampun atau kembali mengganggunya lagi. Jordan berkata, Ele, sebaiknya kau kembali. Terima kasih atas bantuanmu kali ini. Kau rela mengorbankan reputasimu untuk membantuku menyingkirkan sepupumu. Aku pasti akan memberimu hadiah sebagai ucapan terima kasih. Namun, aku tidak punya uang sekarang. Aku harus menunggu sampai aku mulai bekerja sebelum aku bisa membelikanmu sesuatu. Ele masih belum percaya bahwa Jordan benar-benar tidak punya uang. Ia berkata, kamu sedang tidak bersemangat karena baru saja bercerai. Aku akan datang menemuimu lain kali. Setelah Ele pergi, Jordan merokok. Dia lalu menelepon Pablo. Jordan tidak ingin membuat Hailey menyesali keputusannya dengan mengungkapkan identitasnya sebagai presiden yang berkuasa lagi. Bagaimanapun, balas dendam harus dijalani. Tyler Collins dan Caden Huxley, yang keduanya selingkuh dengan Hailey, harus membayar harga yang mahal atas tindakan mereka.